Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Otey Channel. Aduh. Assalamualaikum. Ini kan tadi di Detro TV, sekarang di Otey. Pakai apa? Otey TV Channel. Otey Official. Otey Official ya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Otey Official. Wah itu ada pengarang lagu bubar itu ada. Ya. Nanti jangan katanya teh senang itu teh kata-kata teh doa senang. Ya nanti kita bikin lagu aku mau tambah istri gitu. Tapi dari si Umi mah udah ngizinin ya Kang Otey ini konten Otey Official ini apa sih mengusung apa? Kita itu sebenarnya berdua itu mengusung tentang gimana kita itu cara mencintai Rasul ya. Masya Allah. Terus kedua juga gimana kita juga mencintai Al-Quran. Jadi mengaplikasikan ke dalam Al-Qurannya. Gitu. Berarti agak-agak apa tentang religi ya? Betul. Jadi kita gimana kan Rasul itu sekarang nggak ada ya. Apa sih yang kita lihat dari setelah Rasul nggak ada? Ya kita mengikuti sunnah-sunnahnya, terus mengikuti ketika ada Al-Quran ya kita ikuti petunjuk di Al-Quran. Masya Allah ya. Jadi kontennya itu bisa berupa sholawatan atau pembacaan hadis atau beberapa ayat gitu kan? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Tentang fikih-fikih bagaimana seorang istri atau seorang suami gitu mungkin ya? Insya Allah. Masya Allah. Ini kalau domisili di mana ini Kang Otey Official ini? Kita itu di Rancaikek. Rancaikek ya. Oh Rancaikek City ya. Jadi REC ya. Rancaikek City. Nah ini punten kalau nama aslinya siapa Kang Otey? Nama aslinya ya Otey sih dulu juga. Ini sebenarnya Kang Otey ini saya udah tahu dari dulu beliau ini adalah seorang ustadz di pesantren yang di dulu Haji Atik ya dulu ya di daerah Katapang. Di Katapang. Nah sekarang untuk masalah belajar mengajar di pondok pesantren atau madrasah masih berjalan Kang Otey? Alhamdulillah di sekolah istri anak ngaji. Oh di sekolah mana? Di rumah. Oh sekolah rumah iya. Di rumah. Alhamdulillah ada beberapa anak yang 6 SD, alhamdulillah hafal 18 juz. Terus Masya Allah. Masih kecil. Jadi SD umur kira-kira berapa? 11 ya. 11 tahun beliau anak itu sudah menghafal 18 juz. Berarti kalau dalam jangka waktu kapan itu 1 tahun atau? Ya. Oh udah dari kecil, karena dari kecil sudah diajarin, akhirnya sekarang dia 11 tahun sudah 18 juz hafalnya. Dia tapi tidak mondok Bu? Tidak ya? Oh jadi ngalong gitu ya? Ngalong. Masya Allah, itu posisi di rumah ya? Di rumah. Nah ini harapan Kang Otey ini untuk channel Otey Official ini. Selain kita ini bisa bersilaturahmi Kang, ini harapan dari Kang Otey ini apa? Kan cuman Ustadznya esok tara daik deket mic. Menurut Kang Otey ini apa sih harapan dari Kang Otey dengan Otey Official ini, dengan tadi bagaimana banyak membicarakan tentang contoh Nabi Muhammad SAW ini, apa sih harapan dari Kang Otey? Ya sih harapan saya sih saya mendidik yang masih dini ya, yang masih kecil, usia dini, dididik dari kecil untuk mengenal tentang Rasul, mengenal tentang Al-Quran. Nah, ketika mereka udah dewasa, mereka bisa mempraktekannya di masa depan nanti. Jadi insya Allah, karena kan agama Islam itu universal ya. Jadi Islam itu bisa dipakai dalam segala hal, mau politik, mau pendidikan, itu udah ada di dalamnya. Gitu. Jadi kalau kita misalnya anak bisa jadi pejabat, insya Allah yang ada di yang Rasul lakukan dipraktikkan nanti. Makanya dididik dari sedini. Dari usia dini ya. Terus menurut Kang Otey dengan situasi sekarang itu banyak anak yang dia ini tidak tahu sebenarnya sabda Rasulullah SAW ini melawan orang tua ini sangat penting tidak dilakukan ya Bu ya. Nah ini banyak sekarang ini. Nah
menurut Kang Ote Official ini apakah bikin konten juga tentang adab-adab seorang anak kepada orang tua atau adab-adab anak-anak ini masuk WC atau istinja atau apa, bagaimana menurut Kang Ote? Ya benar sekali, itu emang dilakukan di kita ya, karena Islam itu kan dari hal terkecil itu diajarkan. Mau masuk ke kamar mandi itu ada adabnya, ada doanya. Terus mau pakai baju itu ada doanya. Ada doanya. Jadi juga. Emang dari kecil sampai bercermin juga ada ya? Ada doanya. Masya Allah. Dari kecil pengen tahu katanya. dari kecil emang kita praktekkan dan kita juga kerjasama dengan orang tuanya. Kerjasama dengan orang tuanya. Justru kita misalnya kita dididik tentang baca Al-Quran. Tapi pas di rumah ngeblank, nggak bisa lagi, lupa lagi. Nah kita kerjasama supaya dia pas pulang ke rumah dididik juga oleh orang tuanya. Berarti kayak seseorang tadi yang ibu ajar dari kecil sampai 11 tahun ini 18 juz, berarti dia juga pulang ke rumah ini dijagain oleh ibunya juga kan hafalannya ya Bu ya? Betul. Itu jadi supaya terjaga. Amin. Oke, tidak terasa ini kita ini wah banyak ilmu yang kita dapat dari OT Official juga. Terima kasih ya Kang OT sudah berkunjung ke The Truth TV, Ibu juga. Sekarang anak berapa? Sekarang anak kita 2. Nah ini istri baru 1. Alhamdulillah. Tadi saya tidak berani pakai gitar karena ini urusannya bahaya gitu kan ya. Kalau tadi saya ikut nyanyi aku ya itu bahaya di sini ya. Oke, pokoknya Kang Ote Official mudah-mudahan dengan dakwah di Ote Official ini ibu juga ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar terus, dan memang kita camkan dalam hati bahwa dunia ini memang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Allah kuasa, makhluk dan makhluk tidak kuasa sedikit punya. Nah ini pesan terakhir nih untuk teman-teman di The Truth TV dan OT Official dan komunitas YouTuber Satu Tujuan. Apa sih harapan dari Kang Ote? Ya insya Allah sih ketika kita dengan silaturahmi ini gini Kang. Ya alhamdulillah kita silaturahmi itu insya Allah memperpanjang rezeki, terus umur kita semakin barokah, gitu. Kecintaan kita sama Rasul semakin bertambah. Amin. Gitu. Dan insya Allah next time kita akan, kalau isi kan mengenai tentang ngaji ya. Ngaji betul. Insya Allah saya tentang Rasul Nabi. Next time saya akan membahas tentang bahwa Rasul itu suami yang setia. Akan menerangkan tema bahwa Rasulullah itu adalah suami setia. Jadi gitu kan? salah besar orang praktik. Oh isi itu poligami enggak. Bahwa Rasul itu adalah suami yang setia. Yang setia. Dan saya mau nambahin katanya nih. Boleh. Nah Ibu gimana Bu? Pesannya untuk teman-teman di sana. Tadi ada celetukan yang istri baru 1 itu biarkan saja Bu. Harapannya ke depan dengan adanya kita bikin konten ini, anak-anak generasi penerus jadi bisa tahu ya ada betul. Ternyata ada konten-konten yang baik. Nah secara tidak langsung kita bersaing dengan konten-konten yang kurang baik ya. Jadi insya Allah kita dakwah terus. Betul. Ini saya baru ingat, saya nonton sampai tamat sih waktu muzakarah dari Ibu itu tentang konten yang kemarin itu apa tuh? Penyakit hati ini, oh itu bagus sekali ini. Dan memang kita ini sebenarnya malu ini, saya ini berhadapan dengan ustazah yang sangat hebat, Hafizoh juga gitu kan, Alimah juga gitu kan, Murobiah juga gitu kan, banyak sekali ya. Berarti siap keluar 2 bulan. Terus Bu, nasihat lagi Bu, apa Bu tips untuk seorang ibu mendidik anaknya atau orang tua mendidik anaknya itu dengan apa sih? Ada job desk-nya setiap harinya itu apa atau gimana menurut Ibu yang? Kalau menurut saya seorang ibu tentunya jadi contoh untuk anaknya. Ketika kita berbuat baik, misalnya anak kita belum ya, insya Allah suatu hari dia melihat kita berdakwah. Apalagi ada seorang anak murid yang masih kecil 6 tahun. Dia sering nonton konten-konten yang kurang mendidik ya sama ibunya dibiarin. Ketika saya kirim lewat WA, nih punya ibu, dia sampai, ibu aku udah 20 kali hari ini nonton ibu, bilang gitu ya. Masya Allah, berarti iya benar, kata-kata itu adalah doa.
setiap kita mengatakan sesuatu itulah yang akan terjadi ke depan. Betul. Gitu ya. Ya begitulah. Jadi begitu. Kalau saya sebagai seorang ibu, sebagai orang tua akan sangat menjaga lisan saya gitu ya, memperbaiki terus menerus, karena manusia itu sejatinya gudangnya lautan dosa. Ketika kita tidak membersihkan diri, membersihkan hati, siap-siap anak kita ke depannya. Memperbaikinya, mengobatinya akan lebih sulit daripada kita mencontohkannya. Ya. Begitu. Tapi berarti seorang ibu ini harus benar juga bersikap tegas kepada anaknya. Iya, ya. benar. Betul, ya. Harus bersikap tegas karena apa yang kita lakukan, anak kita akan meniru dengan memori kita yang berulang-ulang. Ketika kita berantem, anak kita ngelihat. Ketika kita berbaik-baik misalnya sama Abi gitu ya, menjaga lisan gitu, tentunya anak tuh akan ikut juga gitu ya, seperti itu. Masya Allah ya. Boleh nanti saya akan usul ke Kang Fei Hoki tiap ada pertemuan lagi. Nah sebelum pertemuan misalnya jam 9, nanti kita jam 9 ibu-ibu kumpul dulu, boleh lah ya diajarin dulu tentang ikro, tentang apa ya, bener kan, ngaji dulu boleh ya Kang Fei ya, insya Allah ya gitu. Nah untuk masalah nanti ibu ke anak cara mendidiknya gitu, dengekeun Syafio. Pesannya seorang ibu juga jangan berhenti belajar. Artinya anak itu tidak sama setiap perkembangannya. Kadang-kadang kita mendengar ada anak yang seperti yang saya pelajari ya, anak yang disleksia sama anak yang yang kalau disleksia itu bukan berarti tidak normal, tapi kesulitan belajar spesifik seperti itu ya. Jadi kesulitan belajar spesifik artinya belajar dia tidak ke akademik seperti itu ya. Jadi seorang ibu tuh harus paham banget, anak saya sih belajarnya akademik bagusnya, apa dia senang di alam, apa dia senang praktek, apa dia, jadi sampai seorang ibu itu adalah seorang guru buat anaknya, seorang dokter buat anaknya, seorang perawat untuk anaknya, seorang ustazah untuk anaknya, seperti itu. Ya saya tahu, mohon maaf. Ini banyak sekali nanti ilmu yang akan itu bagi. Nanti kayaknya jangan dulu pulang ke Ranca Ekek dulu sebentar. Saya mau itu bikin konten dulu khusus ibu ya, tapi sendirinya. Kang Otai emang kayaknya saya jeung Asep Dea. Oke, terima kasih semuanya. Jazakallah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Kita tutup dengan doa hifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.